Ini untuk yang sok tahu memaknai Undang-Undang Fidusia dan keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2018 dan 2021 ya. Biar nggak salah nih, gua kayaknya muak banget dengernya. Pada sok tahu banget memaknainya. Semua orang punya alibi hukum ya, dan setiap orang yang beralibi harus mempertanggungjawabkannya. Gitu. Putusannya semua ada di persidangan. Ya. Tapi semua permasalahan ini harus mengedepankan presumption of innocence. Ya. Presumption itu adalah praduga tak bersalah, ajas praduga tak bersalah. Itu. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa maaf mas, kalau mau datang nagih itu harus ada keputusan pengadilan. Kalau itu ada putusan MK loh. Kita mengacu pada putusan MK aja. Apa sih putusan MK? Apa? Coba apa? Hah? Apa perlu gue panggil orang MK semua suruh duduk di depan dua orang nih semua, ayo kita gelar. Hah? Kita maknai dengan apa itu putusan MK. Jangan sampai gue kayak Hotman Paris nih, gini-gini berlian nih, gue lagi punya banyak berlian nih. Jangan sampai gue begini-gini nih. Ya. Jadi apa sih makna dari putusan MK itu? Apa sih makna daripada fidusia? Ya, gue jelasin sama lu orang yang bebel. Fidusia, sesuatu pengalihan hak milik kepada orang lain ya sebagai debitur, yang apabila debiturnya melakukan one prestasi cedera janji, maka kreditur wajib menguasai benda tersebut. Itu ajas fidusia. Ya, makanya keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2018 terkait dengan pasal 15 yang menguatkan tentang ajas fidusia tadi di judicial review lagi, di JR lagi. Maka keluarlah putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi tahun 2021 dengan mengaktifkan kembali pasal 15 ayat 123 terkait dengan kewenangan kreditur untuk menguasai daripada barang jaminan fidusianya ya dari tangan kreditur. Gitu loh. Karena putusan Mahkamah Konstitusi dianggap tidak relevan dengan ajas fidusia. Gue ulang lagi ya, ajas fidusia apa? Ajas fidusia adalah satu pengalihan hak dari kreditur ke debitur ya, yang selama dalam kontraknya itu apabila debitur melakukan tindakan wan prestasi atau cedera janji, maka dengan cara sukarela debitur wajib mengembalikan ya barangnya kepada kreditur, karena penguasaan benda itu masih milik ya kreditur. Benda jaminan fidusia itu masih milik kreditur. Ya. Dan dalam pasal 15 itu boleh ada upaya paksa untuk mengambil kembali barang yang ada di debitur. Itu makna pasal 15. Makanya ketika MK membatalkan pasal 15, banyak orang protes. Gitu loh, karena tidak sesuai dengan ajas fidusia. Ajas fidusia itu adalah kekuasaan paksa dari kreditur untuk mengambil kembali barangnya. Itu ajas fidusia. Ya. Dan ingat ya. Akte fidusia kekuatannya sama dengan keputusan pengadilan yang ingkrah. Jadi jangan lagi tanya putusan pengadilannya gimana, Dan ingat ya, keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2021 tentang fidusia hanya menyatakan apabila masih kurang yakin dengan jaminan fidusia, silakan ya melakukan penetapan di pengadilan untuk memperkuat jaminan fidusia. Apabila masih kurang yakin. Tapi kalau udah yakin ngapain pakai jaminan fidusia? Pakai penetapan pengadilan, buang-buang duit gitu loh. Jadi kekuatan hukumnya dari jaminan dari akte fidusia itu
sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi kalau ada orang, maaf Pak, harus ada putusan pengadilan kalau mau ngambil mobil saya. Balikin kalau udah gak kuat bayar. Karena kontrak fidusia kamu itu selama kamu belum lunas, itu adalah kontrak sewa. Kontrak sewa yang namanya orang sewa, balikin. Ya, di dalam agama Islam juga dikatakan bahwa setiap orang yang berhutang, ya, maka wajib bayar. Dan di dalam Undang-Undang Negara KUH Perdata nomor 1100, ya, menyatakan bahwa hutang itu apabila si penghutang ini atau si debitur ini mati, maka hutang itu akan diwariskan dan wajib dibayar oleh ahli warisnya, istrinya, anaknya, apa segala. Makanya ketika ada peristiwa yang terjadi di saat Rasulullah SAW ingin menyolatkan jenazah si fulan ini, ya, ada katakanlah yang meninggal, ditanya masih ada hutangnya apa enggak. Kata tetangganya masih ada hutangnya. Oh ya udah, saya menunda menyolatkan jenazah ini karena dia masih ada hutang. Bayar dulu hutangnya. Tuh, saking sakralnya hutang itu. Makanya masalah hutang piutang ini akan saya keluarkan regulasinya nanti ketika saya menjadi anggota DPR RI Komisi 3. Ya, bila perlu hukumannya berat, apabila ada orang berhutang tidak bayar. Akan saya terapkan sama seperti pasal-pasal penipuan dan penggelapan. Gitu. Walaupun di pasal 36, 35 fidusia, ya, Undang-Undang Fidusia tahun Undang-Undang Fidusia nomor 40 tahun 1959, 42 tahun 1959, ya, ada pasal yang kembarannya KUHP, ya, pasal 372 dan 378, yaitu pasal 35 36, ya. Tapi saya akan mengeluarkan regulasi lagi yang memperberatkan lagi. Orang-orang yang penghutang ini apabila tidak bayar, ya, orang debitur atau si penghutang ini apabila tidak bayar, akan saya samakan dan setarakan dengan pelanggaran pasal-pasal penipuan dan penggelapan. Karena geram sekali masalah hutang ini itu. Lebih galak orang yang ngutang daripada orang yang memberi hutang. Gitu. Itu terjadi. Maka ini agenda khusus saya nanti ketika saya masuk ke Komisi 3 DPR RI. Ya. Sorry, saya pakai berlian nggak mau begini-gini ya. Norak. Cukup begini aja. Pura-pura garuk. Pura-pura garuk gini. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.